nggak bisa untuk kalau ini diskriminasi gini mentang-mentang kami ini segala macam, nggak gitu juga maksudnya. Karena pada dasarnya di dalam surat edaran tersebut itu tidak melarang pengeras suara itu untuk menggunakan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami pengacara channel Pecah. Sudah lama ya Pus kita tidak buat konten berdua ini ya. Kurasi kok lagi Kak Ain. Lagi sakit ya guys. Jadi doain semoga Kak Ain cepat sembuh ya. Balik lagi ke kantor kita tidak sakit. Iya. Kesepian kan kata Kak Ain. Banget. Nah Kak, ini apa yang dibahas nih? Jadi kita bakal ngebahas tentang yang lagi viral tentang toa masjid. Antara toa kontroversi. Biasalah ya. Betul. Apa itu masalahnya tuh? Di sini tuh katanya tuh ada berita tentang surat edaran tentang toa masjid yang banyak menuai pro kontra terkait pernyataan Menak yang menganalogikan suara masjid dengan gonggongan anjing dalam wawancara di media. Oh iya itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan, kita tidak melarang masjid musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam ya, tetapi ini harus diatur, tentu saja diatur bagaimana volume speakernya gitu, toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Sudah lanjut, terus kan aturan toa masjid itu dikeluarkan dengan surat edaran Menak nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid maupun musola. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa aturan tentang toa masjid itu, Pus. Yang menuai pro dan kontra. Ya, beberapa aturannya itu seperti volume pengeras suara itu diatur sesuai kebutuhan dan paling besar itu di 100 desibel. Terus kalau penggunaan toa pada waktu sholat itu digunakan sebelum azan pada waktunya, dan pembacaan Al-Quran atau sholawat itu dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Jadi kalau misalkan dulu tuh mungkin memang belum ada ya aturan yang mengatur tentang itu kan, yang namanya azan. Biasanya kan sebelum azan tuh ada yang namanya sholawat, ngaji-ngaji, itu kan terkadang juga ada terbatas waktu ya, ada yang paling lama setengah jam, pakai pengeras suara di luar. Nah, jadi untuk sekarang itu hanya boleh 10 menit untuk masalah nyanyi azan, sholawat dan pembacaan Al-Quran itu kan. Benar sih. Terus bentar kan bulan Ramadan tuh. Ini diatur juga nih kalau kegiatan pada bulan Ramadan.
Jadi penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan itu baik dalam pelaksanaan sholat maupun tarawih, ceramah, dan tadarus Al-Quran itu menggunakan pengeras suara dalam. Terus takbir pada tanggal 1 Syawal atau 10 Zulhijjah di masjid dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 10 malam. Jadi nggak boleh lebih dari jam 10 malam. Jadi ada jamnya sekarang yang Ya. diatur. Terus pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu dapat dilakukan menggunakan pengeras suara luar juga. Dan terus takbir Idul Adha di hari tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan sholat rawatib secara berturut-turut dengan penggunaan pengeras suara dalam. Oke. Nah, sekarang kita dengar tuh ada pengeras suara dalam sama Pengeras suara. luar. Apa sih bedanya tuh? Oh, kalau misalkan pengertian pengeras suara dulu kita artikan ya. Pengertian yang namanya pengeras suara itu kan ada serangkaian perlengkapan teknik mikrofon yang mana itu berupa amplifier, loudspeaker, juga kabel-kabel yang bisa mengalirkan arus listrik menciptakan suara gitu. Di sini kita dengar nih ada yang namanya pengeras suara luar dan pengeras suara dalam. Kalau menurut aturan surat edaran Menak itu tadi kan, yang namanya pengeras suara dalam itu merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan dan diarahkan ke dalam ruangan, di dalam ruangan masjid itu yang tidak keluar suaranya gitu. Kalau misalkan untuk pengeras suara luar itu ialah difungsikan dan diarahkan ke luar ruangan masjid ataupun musola gitu. Ya, itu fungsinya seperti kayak azan kan, biar Azan, orang itu tahu waktu sholat, oh ini udah waktu sholat asar atau sholat zuhur gitu. Jadi yang dimaksudkan untuk fungsi pengeras suara ke dalam itu ya lebih ke pengajian atau zikir, sholawatan. Itu lebih baik menggunakan pengeras suara dalam. Kalau untuk azan ya wajar kalau pakai ya pengeras suara Wajib. keluar kan untuk info bahwa Kan umat penanda muslim, sholat, ya. penanda sholat. Terus apa lagi nih? Nah, terus ada nggak sih aturan pasti yang memiliki sanksi terkait tentang pengeras suara masjid? Oh, kalau pengaturan yang memunculkan sanksi untuk masalah ini, kalau menurut pemahaman kita tuh sebenarnya nggak ada ya. Untuk SEMA ini pun kan berupa surat edaran dari Menak, yang mana itu tuh tentang tata cara penggunaan pengeras suara. Di dalam juga ada sanksi sebenarnya dalam itu tuh, cuman lebih ke himbauan. Ya. Yang mana harus kita turuti kan agar menciptakan ketertiban, kenyamanan bagi umat yang lain gitu. Soalnya negara kita kan beragam. Beragam, bukan Jadi hanya kita Muslim. harus Jadi saling toleransi satu sama lain. ya, ini bukan maksudnya mendiskriminasi sebenarnya surat edaran ini, cuma lebih ke himbauan guys. Jadi kalau misalkan aturan itu kan biasanya ada yang berupa sanksi segala macam. Kalau ini berupa himbauan saja gitu, surat edaran yang menghimbau. Ya baiknya sih dituruti ya, karena untuk kenyamanan juga dan kerukunan kita masing-masing antar berumat beragama, karena kita kan ada banyak suku, ada banyak budaya, agama, ya kan? Nah, terus kalau pendapat Puspa sendiri gimana tentang himbauan dari surat edaran Menak itu? Kalau Tim pro atau kontra? bahaya ini. Kalau menurut aku sih ya aku lebih ke pro ya. Soalnya kan untuk masalah azan itu sendiri sebenarnya tuh cukup untuk digunakan waktu sholat azan, pemanggilan azan untuk suara yang keluar. Jadi kalau misalkan untuk banyak nih di sekitar rumahku juga terkadang ya pengajian atau sholawatan yasin yang kadang bukan jam untuk sholat ibadah gitu ya, pakai pengeras suara keluar gitu. Ya syukur kalau misalkan lingkungan kita tuh menerima yang misalkan ada non tuh nggak terganggu, tapi gimana kalau ada yang terganggu gitu kan? Karena kita juga nggak bisa untuk kalau ini diskriminasi gini mentang-mentang kami ini segala macam ya nggak gitu juga maksudnya. Karena pada dasarnya di dalam surat edaran tersebut itu tidak melarang pengeras suara itu untuk menggunakan azan. Terkadang mungkin salah paham lah, dibilang melarang untuk menggunakan pengeras suara untuk azan gitu. Enggak dilarang guys, cuman yang dilarang itu azan itu tetap boleh, tapi lebih baik yang kayak pengajian bersama, dibatasi, zikir bersama itu lebih baik menggunakan pengeras suara dalam. Itu mungkin nanti lebih bagus nggak sih dalam situ dengar menggunakan pengeras dalam? Pertama nggak mengganggu orang. Dan lagi nanti aturan untuk pengeras suara itu bukan cuma di Indonesia, di Malaysia itu diatur, di mana lagi di negeri apa itu aku lupa baca. Pokoknya bukan sesuatu yang aneh dan juga tabu gitu kan.
kita perlu untuk menggunakan aturan supaya menciptakan kenyamanan. Jadi lebih baik surat edaran itu tuh dibaca teliti. Terkadang orang tuh baca berita Biar nggak salah nangkep. Terus juga ada ini katanya rupanya yang jadi ribut-ribut ini masalah yang katanya menang bikin apa sih komentar bahwa yang gimana ini, kalau misalkan dibandingkan tadi itu sama suara sangat menganalogikan suara masjid dengan gonggongan anjing. Sebenarnya tuh salah sih untuk menganalogikan suara, kurang tepat. Tapi untuk masalah surat edaran dan himbauan ini aku pro sih. Karena Indonesia tidak ada larangan untuk penggunaan toa dalam azan. Biasanya dibatasi untuk pengeras suara itu berapa desimal, jam-jamnya juga ya. Aku pro, tapi tergantung orangnya lagi masing-masing. Betul. Kalau kalian guys, apakah kalian pro atau kontra terhadap masalah ini? Coba komen di bawah ya. Nah mungkin segitu dulu penjelasan dari kami berdua. Seperti biasa kalau kalian mau nanya apapun terkait permasalahan hukum lainnya itu bisa di komen di Bawah, YouTube atau bisa langsung ke Instagram kita di pengacara channel, itu tinggal DM aja. Atau juga email nanti di deskripsi ada. Boleh. Terus kalau kalian mau tahu informasi tentang edukasi hukum itu bisa di TikTok sama di Instagram pengacara channel. Itu aja. Kalau gitu untuk tanggapan kita mengenai toa masjid ya kan. Benar ya. Baik. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.